Hadirin yang terhormat, sebelum kita mendengarkan taujihat wal irsyadat dari pengasuh pondok pesantren yang sekaligus ketua yayasan, marilah kita saksikan dan dengarkan bersama pidato dalam bahasa Arab yang akan disampaikan oleh santri Bani Pondok Pesantren Tahfizul Quran Syahidul Adnan, santri kelas 2 SMP Al-Quran Darul Raihanun Nahdlatul Wathon. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيتها وطردني في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أسعدني وإياكم الله. فإن قيامي ليس إلا ممثلا من طلبة بسنترين لإلقاء الخطابة تحت الموضوع استعداد طلبة بسنترين في التغلب على الأمة العالمية. أيها الحضور الكرام، أسعدني وإياكم الله. فإن دولة إندونيسيا كما هو معلوم هي إحدى الدول التي تقع في قارة آسيا الوسطى، وكانت مستعمرة بهولندا على مدة 350 عام، ثم كانت تخلفها في هذا الاستعمار دولة اليابان على مدة 3 ونيف من السنين، إلى أن أصبحت مستقلة باعتراف الدولي على أساس القانون في سنة 1945 من الميلاد. والحديث عن استقلال إندونيسيا لا يخلو من دور العلماء وطلبتهم فيها وطلبة بسنترين، بحيث قد سجله التاريخ بقلم من الذهب بأن هذا الاستقلال ينال بأرواح ودماء تحت لواء الجهاد من مجتمع إندونيسيا وأئمتها وطلبتهم فيها، الذين هم قد تجسدت وترسخت في نفورهم وعقولهم تعاليم الإسلام من الخلقية والحرية والإنسانية والعدالة والوطنية. ومن أمثال هؤلاء الأبطال الشيخ أحمد دخلان مؤسس جمعية المحمدية، والشيخ هاشم الأشعري مؤسس جمعية نهضة العلماء، والشيخ محمد زين الدين عبد المجيد في جزيرة لومبوك مؤسس جمعية نهضة الوطن. غير أنه في وقتنا الحالي ليس الندم من شأننا على ما قد مضى وانقضى، لكن لننظر ما في الحال وما في المستقبل من الأحوال والتحديات مع الأخذ بالعبر مما مضى، لأنه كما في مقالة السودان الجايات أكثر مما فات، أي كلما أكثر مما قد مضى وانقضى. أيها الحضور الكرام، أسعدني وإياكم الله. إننا اليوم في عصر العلماء، وهو عصر ليس بيننا وبين شعب حدود، كما كان يقول عالم النفس مارتن البير من إنجلترا: إن عصر العلماء هو عصر كل الأنشطة للشعب متصلة بشتى الشعوب العالمية في ظرف واحد. ومن هذه ناحية نحن كطلبة بسنترين متطلبون بمعرفة تطورات الزمان، منها تطور العلوم والتكنولوجيا. وإذا لاحظنا من الناحية السلبية والإيجابيات، فغلبت الناحية السلبية على إيجابيات في هذا العصر العولمة. فمن هنا أيها الحضور الكرام، نحن متطلبون بتغيير هذه السلبيات بالإيجابيات أو بعبارة لمواجهة تحدياتهم.
ثواب والعلماء يعرفون مصالح الدنيا والآخرة لأنهم ورثة الأنبياء. أهل كلام الله إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya Taujihat wal Irsyadat oleh pengasuh pondok pesantren sekaligus ketua yayasan kepada Al-Ustaz Kiharesi Al-Waqafawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hujjatan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wafaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati mudirah pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Rayhanun beserta seluruh pembina dan pengasuh yang sempat hadir sore hari ini, wali santri yang lama maupun yang baru yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji kebesaran Allah lewat hati dan lisan kita, sekaligus sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita semua, sehingga nikmat itu begitu berharga, begitu bermanfaat, begitu agung, dan sekaligus merupakan kebahagiaan buat kita semua. Tentu selaku orang tua, punya anak, punya generasi yang siap untuk menjaga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadatul Quran. Yang kedua, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak tatkala kita butuh syafaat, butuh perlindungan di hari tidak ada perlindungan, maka mudah-mudahan kita salah satu di antara yang beruntung, salah satu di antara yang diberi nikmat untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sebuah kondisi kala ketika datangnya hari kiamat, ketika tibanya akhir dari dunia ini. Di dalam surat Abasa ayat 33 dan seterusnya, fa idza ja'atis sakhah,
Maka apabila telah datang suara yang memekakkan telinga, suara yang sangat dahsyat, bahkan di ayat lain dijelaskan tentang zilzalan syadidan, gempa bumi yang tidak pernah terjadi, gempa bumi yang sangat dahsyat, kondisi yang sangat luar biasa. Pada saat seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ternyata kondisi kita pada saat itu adalah pada hari di mana yafirrul mar'u, ya, seseorang itu akan lari, seseorang itu tidak butuh kepada orang lain, ya, karena memikirkan dirinya sendiri saja susah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia lari dari saudaranya, ya, lari dari saudaranya. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Kemana dia harus pergi? Kemana dia harus berlari? Tidak peduli lagi. Dia punya sanak famili, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian wa ummihi wa abihi, seorang anak tidak ingat lagi kepada orang tuanya. Dia tidak ingat lagi kepada ibunya, tidak ingat lagi kepada bapaknya. Karena yang paling penting pada saat itu adalah kondisi kejiwaan secara individu, kemana dia akan berlari supaya selamat. Wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa bani. Kemudian kita juga akan lari meninggalkan istri, sahabat, keluarga dan anak-anak kita kalau kita jadi orang tua. Karena sesungguhnya pada saat itu adalah saat di mana yang dibutuhkan oleh kita adalah kita punya modal, kita punya bekal, kita punya pegangan, yaitu keimanan kita, amal ibadah kita, dan sekaligus itulah sebagai syarat sebab kita diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ayat-ayat tersebut? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika akhir dari kehidupan dunia ini, maka kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah kita masing-masing, dengan bekal yang kita bawa, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menjadi hamba yang ingin ketika menghadap kepada Allah ada yang kita banggakan di hadapan Allah berupa amal ibadah yang kita lakukan. Tentu kita sebagai orang tua menginginkan agar bukan hanya kita bersama keluarga kita saja di dunia ini senang, gembira dalam satu rumah tangga yang besar, dalam satu kekeluargaan, tali ikatan yang sangat luar biasa, tali mahabbah kepada keluarga kita. Dan tentu kita tidak ingin dipisahkan ketika kelak kita semua sudah berada di alam yang lain, yaitu di alam akhirat. Satu syaratnya adalah semua kita itu harus menjadi orang baik. Ketika ibu bapak kita, ketika kita sebagai orang tua baik, maka insya Allah di dunia kita berkumpul, di akhirat pula kita akan dikumpulkan oleh Allah. Tapi jika ada orang tuanya baik tapi anaknya ternyata memilih jalan lain, karena anak-anak kita ini Bapak Ibu, di samping dia titipan Allah, dia adalah fitnah, dia juga adalah ujian. Dan itu bukan hanya menimpa kita yang hidup hari ini saja. Para nabi pun ada yang diberi anak, ternyata anaknya juga ujian.
Ternyata banyak di dalam Al-Quran dijelaskan. Nabi Adam alaihissalam punya anak. Ternyata ada di antara anak-anak beliau, ada di antara anak beliau yang tidak taat kepada orang tuanya, maka di dunia dia berpisah, di akhirat pun dia tidak akan bertemu lagi dengan orang tuanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga demikian, punya anak namanya Kan'an. Ternyata Kan'an lebih memilih jalan lain ketimbang bersama dakwah orang tuanya, bersama jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia dia dipisahkan. Nabi Nuh selamat dari bencana banjir yang sangat luar biasa dahsyatnya, anaknya Kan'an tenggelam, dan itu menjadi tanda dia adalah bagian dari anak-anak yang durhaka. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kalau di dunia ini kita cinta kepada anak kita, maka salah satu bentuk cinta kita adalah di samping kita membekali ilmu-ilmu agama di rumah, maka yang penting juga adalah memberikan bekal-bekal ilmu keagamaan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, pondok pesantren kita, pondok pesantren Tahfizul Quran Darul Rayhanun Nahdlatul Wathon, yang merupakan pondok pesantren yang masih baru. Masih baru. Sekarang ini baru angkatan kedua lah kalau secara hitungan tahunnya. Baru mencetak anak-anak kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anak kita yang sudah 1 tahun ada di pondok pesantren ini, ada yang sudah 10 juz, ada sudah 20 juz. Betapa bahagianya orang-orang tua yang anaknya menjadi hamalatul Quran, hamilul Quran, menjadi penjaga-penjaga Al-Quran, yang insya Allah seperti tadi selawat yang dibaca oleh santri kita, kelak bukan hanya membahagiakan orang tuanya, tapi mereka inilah yang menghafal Al-Quran, yang menjemput orang tuanya di pintu surga, dan sekaligus memasangkan mahkota terindah, mahkota teragung, kebesaran yang luar biasa sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghargaan Allah kepada orang tua yang punya anak-anak menghafal Al-Quran. Ibu-ibu, kira-kira mau enggak nanti di surga dipasangkan mahkota oleh anak-anaknya? Mau ibu-ibu ya? Ya. Bapak-bapak pun juga demikian. Ya, betapa bahagianya ketika orang mengharap melihat di mana anak saya, di mana anak saya, di mana anak saya. Ternyata ada anak-anak penghafal Al-Quran yang setia menunggu ibu bapaknya di pintu surga. Lalu dia menyampaikan kalimat selamat datang orang tuaku, dan ini adalah penghargaan terbesar berupa mahkota yang diberikan sebagai penghargaan atas kebesaran, kemuliaan Al-Quran yang dibawa oleh anak-anak kita yang belajar di pondok-pondok pesantren, secara khusus pondok pesantren kita yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pondok pesantren Tahfizul Quran Darul Rayhanun ini juga memadukan bukan hanya anak-anak kita nanti bisa menghafal Al-Quran, tapi kita mentargetkan mereka fahmil Quran, memahami kandungan dan makna Al-Quran. Mereka akan diajarkan tafsir, mereka akan diajarkan ilmu-ilmu syariah, mereka akan diajarkan ulumul Quran dan lain sebagainya, sehingga cukup menjadi bekalnya. Dia menghafal Al-Quran, dia paham Al-Quran, lalu Al-Quran itu diamalkan di dalam hidup dan kehidupannya di atas dunia ini. Cukuplah itu menjadi bekal anak-anak kita, ya. Cukuplah itu menjadi modal dia. Insya Allah tidak ada ceritanya orang yang menghafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran akan disia-siakan hidupnya oleh Allah. Tidak ada. Bahkan pemerintah dan beberapa instansi pun menjemput kemuliaan dan keberkahan Al-Quran. Anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, mereka bebas
tes masuk di perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dibebaskan, bisa masuk di kepolisian, tentara dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran. Itulah hebatnya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan di hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan anak-anak kita yang diserahkan pada hari ini bisa terus Allah kasih betah untuk terus di pondok pesantren, melewati hari-harinya dengan penuh perjuangan, dengan penuh jihadnya, dan usaha-usaha maksimal, ikhtiar maksimal, sehingga pada saatnya nanti mereka-mereka yang diserahkan hari ini maupun yang tahun lalu bisa menjadi kebanggaan orang tuanya, bisa membahagiakan orang tuanya, dan sekaligus bisa menjadi wasilah buat orang tuanya untuk berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita berserah dan bermohon untuk semua hajat kita. Marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Wabillahi Kiha SS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup segala rangkaian acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuqana biha kamalat taufiq wa khaira rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tarzuqana biha zurriyatan thayyibah wa talamizatan bararah wa uluman ladunniyah wa rizqan wasi'ah wa tulul umuri fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Al-Quran menjadi jiwa kita, Al-Quran motivasi hidup kita, Al-Quran mensyafaati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kami permaklumkan kepada para wali santri sebelum meninggalkan putra putrinya. Jadi kami mohon para wali santri tidak menjenguk putra putrinya selama 40 hari. Jadi untuk anak-anakku santri baru, ya ujian pertama adalah bagaimana bisa bertahan untuk tidak dijenguk